secara virtual dalam rangka sosialisasi praktikum luring Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana. Baik, untuk acara hari ini nanti akan dimulai dari sambutan dekan, dilanjutkan dengan sosialisasi dari fakultas yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Farmasi, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi praktikum yang akan disampaikan oleh tim laboratorium, dan yang terakhir nanti akan ada breakout room, akan dibagi S1 dan D3, nanti akan ada sosialisasi dari masing-masing kaprodinya. Terakhir masuk lagi ke room utama dan penutupan. Baik, untuk memulai acara kita masuk ke acara berikutnya. Yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Farmasi kepada Bu Patona, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ini satu angkatan ya, satu angkatan. Seluruh angkatan ya, bertemu pada hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan yang saya hormati tim UPT Lab dengan Ibu Sri dan stafnya yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Kemudian tim Satgas COVID-19 dari Universitas Bhakti Kencana atau yang mewakili kepada Wakil Dekan Fakultas Farmasi yang luar biasa ke sana kemari. Energik ya. Alhamdulillah. Dan Ibu Mia sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih sudah mengagendakan acara pada hari ini dan para ketua prodi yang ada di Fakultas Farmasi dan sekretaris prodi dan juga para mahasiswa peserta nanti praktikum luring di Fakultas Farmasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada hari ini tidak terasa kita sudah mendekati masa praktikum di masa sesi UAS ya di sini. Di masa pandemi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini akan terus berlangsung, tetapi kita tidak boleh berhenti gitu ya dalam menimba ilmu atau proses pendidikan tidak bisa kita berhentikan ataupun menunggu nanti karena kita tidak tahu berhentinya kapan. Sehingga memang perlu ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengantisipasi dan memastikan bahwa kompetensi sebagai seorang sarjana farmasi harus bisa dicapai dengan baik tanpa terkurangi walaupun dibatasi pertemuan secara luring. Nah, ini untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 ini, maka memang kami dengan tim laboratorium dan Satgas COVID-19 dari Universitas Bhakti Kencana akan mensosialisasikan bagaimana protokol kesehatannya untuk mencegah penularan ini. Ya, itu salah satunya. Kemudian perubahan dari praktikum online ini ada satu kompetensi atau ada beberapa kompetensi yang tidak bisa diperoleh dengan cara online sehingga memang kami memberikan dua pertemuan gitu ya, dua pertemuan untuk dilakukan secara luring dan tentunya memang dengan protokol kesehatan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Bu? Kok hanya 2 kali pertemuannya gitu ya di sini. Nah, ini juga sebuah pembelajaran, sebuah keputusan yang memang sudah dipertimbangkan bersama ya setelah kami melihat lagi kemungkinan praktikum dan ternyata bisa lebih dipadatkan lagi, artinya kita lebih menguji kompetensi skill laboratoriumnya, skill lab-nya sebenarnya dari setiap praktikum itu, skill lab-nya itu yang dinilai secara luring. Walaupun nanti ada case-case tadi yang dibahas pada praktikum online-nya gitu ya.
daringnya, tetapi luringnya keterampilan individu, keterampilan pribadi dari masing-masing individu mahasiswa ini akan diuji di laboratorium secara luring. Nah, ini harapannya ini bisa tetap membekali kompetensi lulusan farmasi dan juga case-case tadinya ada di praktikum online. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili atau bisa menjadi penilaian kompetensi yang bisa dicapai oleh mahasiswa lulusan farmasi, terutama khususnya di sini pada masing-masing prodi, baik D3, S1 maupun apoteker dengan masing-masing capaiannya. Dan bisa jadi ini adalah sebuah praktikum yang kedepannya, konsep praktikum yang kedepannya akan terus kita pakai ya untuk menghindari klaster-klaster baru dari COVID-19 ini. Dan alhamdulillah dengan seperti ini juga ini menjadi pembelajaran bersama untuk mengefektifkan pertemuan. Ya, tidak hanya sekedar melakukan praktikum yang masuk dan selesai, tetapi ini ada sebuah pembelajaran bagaimana menilai skill-skill dari setiap praktikum, mata praktikum ini yang menjadi inti kompetensi sebagai seorang sarjana farmasi atau seorang diploma 3 farmasi atau seorang apoteker gitu ya di sini. Jadi mudah-mudahan harapannya ini bisa menjadi praktikum luring yang efektif, bisa membekali setiap individu mahasiswanya. Dan buat kami juga mungkin sebenarnya ini cukup berat juga ya buat tim laboratorium karena memang harus menyiapkan segala sesuatunya gitu ya, preparing semuanya dan meminimalisasikan durasi pertemuan perkumpulan ini dan cukup berat juga gitu ya di situ. Tapi mudah-mudahan dengan kerjasama kita semuanya praktikum luring ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan mohon pengertiannya bagi mahasiswa dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait supaya praktikum ini tetap bisa berjalan dengan baik, mencapai tujuannya, dan juga semuanya sehat dan tidak terjadi infeksi dan yang lainnya yang tidak kita harapkan, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, untuk teknisnya nanti mungkin akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sambutannya dari Bu Fatona. Mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sosialisasi praktikum luring dari Fakultas Farmasi yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan. Kepada Bu Lia kami persilakan. Terima kasih Bu Mia atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, mahasiswa, mahasiswi di prodi S1, D3 maupun juga profesi apoteker. Jadi memang untuk siang ini kita bermaksud mengadakan sosialisasi pelaksanaan praktikum luring. Kenapa ini kita laksanakan sekarang? Ini terkait dengan beberapa pertanyaan, beberapa kegalauan yang mampir ke kami mengenai pelaksanaan praktikum luring ini. Ya, mungkin sebagai ada masukan dari orang tua, misalkan sebagai orang tua pasti ada beberapa hal yang harus dipersiapkan melepas anaknya nanti melakukan kegiatan luring di kampus, kemudian harus mempersiapkan dirinya seperti apa, bagi mahasiswanya sendiri juga harus menyesuaikan jadwal dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi kegalauan selama ini dan mampir kepada kami gitu. Sebetulnya memang pada awalnya sosialisasi ini akan dilaksanakannya di awal semester gitu. Namun karena satu dan lain hal, karena jadwal perkuliahan dan sebagainya juga akhirnya kami mundurkan di bulan November ini gitu ya. Kedepannya nanti untuk yang secara umum di Universitas Bakti Kencana mengenai protokol kesehatan itu juga sudah dijadwalkan oleh WR1 dan Satgas Covid, dan ini memang wajib dihadiri oleh seluruh mahasiswa. Jadi sekalian di dalam sosialisasi ini juga saya mengingatkan kembali untuk Anda nanti hadir di dalam sosialisasi itu, untuk nanti ada sertifikat kehadirannya. Oke.
izinkan saya untuk men-share ini ya, men-share presentasinya. Oke. Oke, ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan praktikum luring, ya, perencanaan praktikum luring di Fakultas Farmasi. Ya, oke. Jadi pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 ini kita memahami bahwa kondisi pandemik ini belum mereda, gitu ya. Angka kejadian masih tinggi, sehingga memang dari awal kita sudah melakukan tindakan preventif dengan mencoba merancang bagaimana nih skenarionya kalau memang ini belum mereda gitu loh, sehingga akhirnya dengan edaran dari WR1 mengenai kegiatan belajar mengajar dalam situasi adaptasi kebiasaan baru, ini kami mencoba merancang untuk pelaksanaan praktikum luring yang akan dilaksanakan di Fakultas Farmasi. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk kegiatan belajar mengajar di Fakultas Farmasi ini pada semester gasal 2020-2021 itu dimulai pada 21 September, mulai dari registrasi, KRS, perwalian, ya kan. Nah, kemarin juga ada PKRS di tanggal 19 sampai 21 Oktober. Nah, perkuliahan dan praktikum untuk sesi UTS ini dilaksanakan seluruhnya full daring. Jadi tidak ada pertemuan luring, tidak ada yang ke kampus gitu. Anda sekarang sudah menjalani mungkin berapa pertemuan? 5 pertemuan ya, 5 pertemuan untuk perkuliahan dan praktikum di sesi UTS. Semua dilaksanakan full daring ya, melalui e-study ya, melalui e-study dilaksanakan dari 5 Oktober sampai 21 November 2020. Jadi tinggal menghitung hari nih untuk ujian tengah semester ya. Oke. Dan untuk UTS ini akan dilaksanakan secara daring juga ya pada tanggal 23 sampai 28 November 2020. Nanti jadwal pelaksanaan UTS daring ini juga akan dikeluarkan oleh akademi. Yang mungkin nanti untuk sosialisasi UTS akan beda lagi ya. Nah, sampai sesi UTS ini semua perkuliahan dan praktikum itu dilaksanakan full daring. Nah, namun untuk pelaksanaan praktikum nanti setelah sesi UTS ya, pelaksanaan perkuliahan tetap daring. Jadi 7 pertemuan sisa ya, 7 pertemuan sisa full daring dilaksanakan melalui platform e-study ya. Untuk praktikum ini ada kombinasi, ada daring dan ada luring. Jadi 7 pertemuan sisanya ini dilaksanakan sebagian daring, sebagian luring. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Dekan bahwa ada beberapa kompetensi dasar yang tidak bisa dicapai atau dipenuhi dalam proses daring, sehingga memang ini yang nanti akan dilaksanakan secara luring di dalam praktikum. Nah, ini akan dilaksanakannya kapan? Ini akan dilaksanakannya di sesi UAS, yaitu pada tanggal 30 November sampai 16 Januari 2021. Ya. Oke. Untuk praktikum luring itu karena ini harus memenuhi beberapa kriteria protokol kesehatan dan juga kapasitas lab, maka untuk praktikum luring ini dibatasi hanya 2 modul per praktikum. Mungkin bukan 2 modul sih sebetulnya, 2 pertemuan. Jadi nanti pada dasarnya Anda itu akan melaksanakan praktikum luring itu hanya 2 kali pertemuan untuk setiap mata praktikum. Ya, untuk setiap mata praktikum. Nah, ini nanti ada jadwalnya ya mengenai pertanyaan. Jadi saya berarti di sini cuma 2 minggu dong? Enggak juga. Nanti ada di jadwal di masing-masing prodi. Nanti akan dijelaskan teknis oleh masing-masing prodi. Anda bisa lihat
kapan Anda datang ke Bandung, bagi yang di luar kota, ya, atau kapan Anda datang ke kampus itu pada kapan jadwalnya di sana, ya. Jadi jadwal ini disusun antara prodi dengan bagian laboratorium dengan mempertimbangkan banyak hal, ya. Jadi mungkin nanti ada penyesuaian kelompok, ada juga penyesuaian waktu, ya. Jadi jangan kaget kalau ini kok nggak kayak praktikum biasanya ya, gitu. Jadi di dalam kondisi kita yang saat ini, gitu ya, kita memang harus beradaptasi, tapi nggak boleh berhenti. Kita harus tetap maju, kita harus tetap jalannya selangkah demi selangkah. Mudah-mudahan ini semua tetap sehat, semua tetap selamat, gitu ya. Jadi kita mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, protokol kesehatan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan praktikum ini nanti tidak akan full untuk sesi UAS semuanya luring, tetapi hanya 2 pertemuan yang diluringkan. Sisanya pembahasan dan sebagainya itu nanti ada di daring di e-study, masih melanjutkan di dalam e-study. Nah, UAS ini akan dilaksanakan juga secara secara daring pada tanggal 18 sampai 23 Januari 2021. Ya, jadi untuk luring hanya untuk kegiatan praktikum. Ya, untuk kegiatan praktikum itu pun hanya 2 pertemuan untuk masing-masing praktikum. Oke, ini kenapa kok harus seperti ini, gitu ya? Kenapa kok perkuliahan dan praktikum sesi UTS itu full daring, pokoknya perkuliahan sesi UAS itu daring, dan praktikum itu yang luringnya hanya 2 modul praktikum? Ini kita mengacu pada KBM di masa adaptasi kebiasaan baru, ya, berdasarkan surat edaran Wakil Rektor 1 bidang pendidikan nomor 227/4/UBK/7 2020. Ya, di situ diatur perihal pedoman pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru. Ya. Di dalam surat edaran Wakil Rektor 1 ini meliputi tentang perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan, ya. Jadi mengapa tadi harus full daring, platform yang digunakannya e-study, ini diatur di dalam surat edaran ini, ya. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah yang praktikum, ya. Selain memang di dalam edaran ini juga mengatur tentang praktek kerja dan tentang rangkaian ujian akhir. Ya, jadi secara komprehensif kegiatan pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru untuk semester Gasal 2020-2021 ini di masa adaptasi kebiasaan baru ini diatur di dalam surat edaran Wakil Rektor 1. Saya akan mencoba mendeskripsikan ya hal-hal penting terkait pelaksanaan praktikumnya di sini. Ya, oke. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk praktikum, memang karena yang mempertimbangkan tadi beberapa hal, kapasitas lab, kemudian jumlah peserta yang boleh ada di dalam satu ruangan, ini maka untuk 2 pertemuan itu nanti yang akan dipraktikumkan itu adalah kompetensi hard skill yang memang tidak bisa dilakukan secara daring, ya. Jadi jangan khawatir, wah nanti kompetensi kami tidak tercapai dong Bu, kalau misalnya hanya 2 pertemuan nih di dalam praktikum luringnya. Insya Allah kelompok keilmuan beserta dosen-dosen pengampu di praktikum masing-masing ini sudah mempertimbangkan kompetensi dasar apa yang memang ini harus dilaksanakan secara luring. Jadi mempertimbangkan kompetensi hard skill yang memang dasar yang harus terpenuhi. Gitu. Dan ini nanti sebenarnya kalau untuk aplikasinya sih bisa dikembangkan lagi, tapi minimal ini yang harus dipenuhi deh dasarnya apa, maka dipilihlah 2 pertemuan itu untuk mempraktekkan atau melakukan suatu praktikum untuk mencapai kompetensi tertentu. Ya, jadi ini udah berdasarkan hasil pertimbangan dari dosen di dalam dosen pengampu di dalam praktikumnya, kemudian kelompok keilmuan, juga dengan prodi. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian di dalam pelaksanaannya tetap kita menghindari 3C, ya. Jadi close space, ya.
ruang tertutup, ya. Seperti kita ketahui kan kondisi laboratorium itu kalau dulu kita awalnya terhadap misalkan terhadap zat-zat kimia berbahaya gitu ya. Sekarang kita punya ancaman yang lain adalah itu tadi penyebaran virus. Jadi memang harus menghindari nih ruangan tertutup, kemudian crowded place sehingga apa? Sehingga untuk menghindari crowding ini kita melakukan pembatasan peserta sama close contact situation. Jadi tetap ada jaga jarak ya, jaga jarak terlebih dahulu. Nah, kemudian mengikuti protokol kesehatan, maka mahasiswa ini diharapkan bagi yang berada di luar kota. Ya saya yakin mungkin ada beberapa yang memang orang Bandung atau beberapa yang sudah datang dari home base-nya di kosannya gitu ya. Tapi mungkin masih banyak juga yang masih di rumah. Ya saya yakin itu karena memang stay at home itu lebih aman ya gitu. Nah, nanti sebelum praktikum dimulai, ya minimal Anda H-15 itu sudah ada di Bandung, sudah masuk ke Bandung dan melakukan karantina mandiri. Ya, di belakang nanti akan saya jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Anda sebelum praktikum itu dimulai. Nah, jadi ini adalah garis besar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk praktikum di luring di sesi UAS ya. Oke, jadi untuk KBM praktikum ini nanti jumlah pesertanya kalau biasanya dulu satu kelompok atau satu grup itu satu sesi praktikum ada 25 orang, maka nanti akan ada penyesuaian jumlah peserta tergantung dari kapasitas laboratorium. Jadi nanti di dalam satu ruangan ini akan tidak boleh melebihi dari 50% kapasitas dari lab. Sehingga memang ini yang dengan pertimbangan inilah kami dengan pihak laboratorium merumuskan berapa jumlah peserta, kemudian berapa jumlah lab dan bagaimana jadwal ini bisa tersusun sedemikian rupa supaya nanti penggunaan lab ini dalam satu ruangan tidak melebihi dari 50% kapasitas. Nanti akan dibantu, kalau biasanya ada 3 asisten sekaligus, ini nanti akan dibantu oleh 2 asisten atau laboran atau dosen pendamping. Jadi kelompoknya nanti mungkin akan kelompok kecil. Berapa banyak, kemudian bagaimana pembagian kelompoknya, nanti ini secara teknis oleh dari Prodi akan menjelaskan. Ya. Oke, untuk waktu pelaksanaannya, kalau dulu kita lakukan, waktu pelaksanaan itu full ya, untuk praktikum itu adalah dalam waktu 2 jam, ya satu sesi dalam waktu 2 jam, maka untuk waktu ini kita melakukan penyesuaian, ya di dalam satu sesi itu tidak lebih dari 90 menit. Nah, tidak lebih dari 90 menit ini dengan tambahan waktunya untuk apa gitu. Jadi mungkin praktiknya Anda tidak sampai 90 menit, tetapi 90 menit ini termasuk juga nanti adalah untuk disinfeksi alat dan persiapan praktikum tersebut ya. Jadi memang dalam satu sesi ini strict tidak lebih dari 90 menit. Lalu bagaimana dong dengan evaluasinya? Selama ini kita kan kalau praktikum 2 jam, lalu kemudian ada evaluasi, ada diskusi, dan sebagainya. Nah, ini nanti evaluasi dan penguatan pemahaman materi praktikum akan dilaksanakan melalui daring pada e-study. Jadi nanti pada saat di lab, Anda ya hanya melakukan praktik saja, ya hanya melakukan praktik hard skill Anda yang diasah, gitu ya, kemampuan hard skill Anda yang diasah. Nanti untuk evaluasi ataupun penguatan pemahaman materinya tetap dilakukan melalui daring pada e-study. Ya, jadi pas praktek ya benar-benar aja cuma praktek. Ya, jadi makanya Anda juga harus mempersiapkan diri lebih baik. Ya, jadi nggak datang telat atau seperti itu. Ya. Kemudian mengenai protokol, nah
kemungkinan di dalam jadwal ya, di dalam satu hari mahasiswa itu tidak melakukan, dia tidak hanya satu praktikumnya misalkannya, karena kita menyusun jadwal kalau untuk satu mahasiswa satu hari satu praktikum tentu tidak akan bisa dipenuhi ya, tidak akan bisa dipenuhi oleh kapasitas lab ya. Jadi kalau memang dalam satu waktu mahasiswa ini melakukan kegiatan lebih dari satu praktikum, maka nanti mahasiswa itu kalau berada di kampus itu maksimum 5 jam. Ya, 5 jam pada jam kerja kampus. Jadi untuk apa? Untuk menghindari tadi close contact. Jadi mungkin nanti pihak lab juga akan menjelaskan bagaimana protokol Anda pada saat praktikum sehingga diupayakan tidak ada yang ngumpul. Ya, biasanya kan kalau mau praktikum ya, sebelum praktikum pada nongkrong di depan lab, bikin laporan dan sebagainya. Nah, nanti mah nggak boleh ada, ya kayak gitu. Jadi full datang ke kampus untuk tok, mungkin nanti masuk ke ruang karantina terlebih dahulu, atau Anda memang pas jadwalnya langsung masuk ke lab, selesai praktikum, pulang kalau tidak ada jadwal lagi. Kalau misalkan masih ada jadwal lagi, itu silakan nanti Anda bisa melakukan switching tempat ya, switching tempat gitu. Oke, sebelumnya ini ada yang raise hand nih, Muhammad Iqbal, mungkin mau bertanya nggak apa-apa, atau nanti di sesi diskusi aja, Bu Mia? Di sesi diskusi saja, Bu. Oke, yang punya pertanyaan, silakan nanti Anda simpan Q&A-nya, nanti kita akan bahas bareng-bareng di dalam sesi diskusi. Ya, sabar, gitu. Oke, gitu ya. Nah ini dipahami ya. Jadi pada saat praktikum kumpul di kampus pasti kangen gitu ya, pengen ngumpul-ngumpul beres praktikum, pengen diskusi bareng sama teman, tapi kita tidak mengallow, tidak mengizinkan untuk kumpul-kumpul di dalam satu tempat sehingga terjadi crowded gitu ya. Jadi memang kalau ada kegiatannya lebih dari satu praktikum, masuk praktikum, kemudian praktikum berikutnya pulang ya gitu. Nah, ini kenapa kita kok gini banget gitu? Karena memang segala bentuk kegiatan di kampus Universitas Bakti Kencana ini memang harus mengikuti standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Nanti kan ada ya sosialisasi protokol pencegahan penularan COVID-19 pada masa AKB yang akan disampaikan oleh WR1, kemudian Satgas COVID, itu harus hadir, karena di situ dijelaskan hal-hal apa saja yang harus Anda siapkan ya, dan hal-hal apa saja yang harus Anda lakukan gitu ya untuk mencegah penularan COVID-19 di masa nanti luring di kampus gitu. Jadi jangan sampai kita sakit atau kita membuat orang lain sakit. Sebenarnya tujuannya itu ya. Oke, jadi untuk pelaksanaan praktikum ini dengan mengacu bahwa segala bentuk kegiatan di kampus UBK itu harus mengikuti standar protokol penularan COVID-19 ya. Ini berlaku untuk semua kegiatan ya. Bahkan bagi kami sendiri yang memang ngampus juga ini melakukan protokol seperti ini ya. Oke, jadi untuk Anda yang nanti pada saat praktikum yang akan melakukan praktikum luring, nah ada beberapa protokol pencegahan penularan COVID-19 terkait dengan praktikum. Yang pertama adalah tadi mahasiswa wajib mengikuti sosialisasi standar pencegahan COVID-19 di lingkungan UBK. Ya, nah tandanya apa? Ada sertifikat. Ya, sudah diwawar-wawarkan ya, sudah diumumkan sebelumnya. Nanti akan minggu depan akan dilaksanakan sosialisasi standar pencegahan COVID-19. Ini wajib untuk seluruh mahasiswa ya. Nanti yang mengikuti akan ditandai sertifikat, kemudian ada evaluasinya juga ya tentang hasil sosialisasinya, sehingga nanti Anda akan yang sudah mendapat sertifikat itu yang boleh gitu ya melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian peserta mahasiswa dan asisten
laboran ataupun dosen pendamping nih yang berasal dari Kota Bandung nanti harus mengisi form self assessment setiap memasuki lingkungan kampus, ya, dan dalam keadaan sehat. Ya, ini juga kami lakukan setiap memang kami mau masuk ke lingkungan kampus. Biasanya kalau untuk staf dan dosen itu di awal minggu kita rutin melakukan self assessment dan sudah dipastikan bahwa yang ke kampus itu adalah yang dalam keadaan sehat, ya, tidak demam, tidak batuk ataupun tidak pilek, ya, atau memang tidak beresiko. Nanti ada dalam self assessment itu ada poin penilaian yang memang menunjukkan bahwa ya Anda tidak beresiko untuk hadir di kampus. Nah, kemudian yang ketiga, peserta mahasiswa dan asisten ataupun laboran ataupun dosen pendamping yang berasal dari luar kota, ya, terutama yang berasal dari zona merah dan hitam, ya. Misalkan saya kebetulan sebelum mulai praktikum ini memang sedang ada tugas dan tugasnya itu adalah di kota yang masih zona merah. Misalkan ya, saya ini kebetulan harus ke UI di Depok, sana masih zona merah, maka sebelum masuk ini pada saat mengisi self assessment ini harus menyertakan juga surat keterangan non reaktif dari hasil rapid test, ya. Jadi rapid testnya dilaksanakan mandiri. Ini hanya untuk yang berasal dari zona merah. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan dari manapun asal Anda, ya, gitu, tidak masuk ke dalam list ini, gitu ya. Jadi masih aman, gitu ya. Kalau yang zona hijau sih tidak berlaku, ya. Oke, kemudian peserta mahasiswa dan asisten laboran ataupun dosen pendamping dari luar kota Bandung ini sudah harus berada di kota Bandung dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum kegiatan praktikum offline di laboratorium UBK dilaksanakan. Jadi bagi yang misalkan yang dari luar kota, luar daerah, luar pulau, nah walaupun praktikum luring ini dilaksanakannya pada sesi UAS. Nah, Anda tuh harus ada nih di Kota Bandung. Itu kenapa kok tadi minimal 15 hari sudah ada di Bandung. Kenapa? Karena Anda diminta untuk melakukan karantina mandiri. Ya, karantina mandiri. Jadi mudah-mudahan ya nauzubillah min dzalik, misalkan Anda berada dari tempat yang beresiko ketika datang ke Bandung itu tanpa disadari Anda menjadi orang tanpa gejala. Nah, dengan karantina mandiri ini Anda bisa mengeliminasi kemungkinan untuk penyebaran virus COVID tersebut, ya, gitu. Jadi memang ini dilakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum kegiatan praktikum offline di laboratorium UBK dilaksanakan. Ya, jadi walaupun dilaksanakannya pada sesi UAS, ingat Anda 14 hari sebelumnya itu sudah ada di Bandung dan melakukan karantina mandiri. Ya, karantina mandiri bukan artian dalam udah sampai ke Bandung terus kemudian 14 hari ini 14 hari di Bandung tapi jalan-jalan kemana-mana gitu ya, tetap Anda harus melakukan karantina mandiri gitu. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir, peralatan yang digunakan bersama. Nah, nanti ini harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap pengguna. Jadi nanti peserta praktikum ini kalau biasanya praktikum kitnya isinya adalah pipet, kemudian lap, ya, terus apalagi ya biasanya yang Anda bawa teh yang hal-hal yang memang praktikum kit. Nah, sekarang harus ditambah dengan APD lengkapnya minimal adalah ada hand sanitizer yang Anda bawa, ya, walaupun di kampus juga sudah disediakan untuk tempat cuci tangan, ya, jadi nanti sebelum masuk ke dalam lab juga tetap Anda bisa cuci tangan dengan sabun, ya, di setiap spot kampus sekarang sudah tersedia seperti itu. Kemudian, tapi hand sanitizer tetap hand sanitizer pribadi bawa, ya, ya misalkan untuk kondisi-kondisi yang ketika Anda untuk keluar untuk mencuci tangan itu
tidak memungkinkan, Anda bisa menggunakan hand sanitizer tersebut. Nah, lalu masker, ya, masker ini juga perlengkapan APD sendiri, ya, maskernya tentu masker yang minimal ya, minimal nanti nih kriteria masker dan sebagainya mungkin nanti dari pihak laboratorium akan menyampaikan. Tapi ini ada perlengkapan APD sendiri. Kemudian dan atau face shield ya. Kalau misalkan nggak pakai face shield nggak masalah, tapi kalau mau pakai juga untuk protektif silahkan ya. Jadi masker dan atau face shield. Kemudian sarung tangan ya, sarung tangan ini juga Anda persiapkan ya, dan just lab. Just lab tentu sebenarnya kalau just lab nggak usah disebutkan juga, pada saat praktikum Anda memang wajib menggunakan just lab. Ya, just lab. Kalau bisa sih just lab ini juga kalau ada itu Anda apa namanya? ada cadangannya, bisa nanti yang satu dibersihkan ketika hari besoknya Anda menggunakan yang sudah bersih gitu, atau minimal Anda jaga supaya si just lab ini tidak mengkontaminasi nanti pakaian-pakaian Anda lain yang di kosan ya gitu. Dan ini digunakan masing-masing. Jadi nggak boleh deh ya udah nanti saya mah praktikumnya besok ya. Jadi nggak apa-apa deh pas hari ini saya pinjemin dulu deh just lab-nya sama yang praktikum hari ini, atau biasanya pada saat misalkan sesi 1 lalu nanti teman Anda di sesi 2, Anda selesai sesi 1 langsung pulang, lalu Anda pinjamkan semua perlengkapan ini ke temannya, jangan ya. Jadi semua ini harus digunakan masing-masing. Ya, jadi pada dasarnya pelaksanaan praktikum ini semua dilakukan dengan mengikuti standar protokol pencegahan penularan COVID-19 ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi garis besarnya praktikum itu dilaksanakan praktikum luring dilaksanakan di sesi UAS ya, sesi UAS setelah pelaksanaan UAS ya. Itu mulai tanggal 30 November sampai Januari. Dan nanti jadwal praktikum ini disusun sedemikian rupa oleh prodi dan pihak UPT laboratorium ya, dengan memperhatikan tadi bahwa kapasitas peserta di dalam satu ruangan itu tidak lebih dari 50%, kemudian juga tidak adanya kemungkinan untuk 3C tadi ya, 3C tadi. Dan praktikum hanya untuk satu mata praktikum hanya dilakukan 2 kali atau 2 pertemuan yang luring. Sisanya dilakukan secara daring, masih dilakukan secara daring di dalam platform e-study, ya seperti yang kemarin dilakukan. Kemudian pelaksanaan praktikum itu hanya maksimum 90 menit, maksimum 90 menit, itu pun termasuk juga persiapan ataupun nanti selesai praktikum itu kan ada disinfeksi alat dan sebagainya, itu dilakukan dalam waktu 90 menit tersebut. Dan untuk pemahaman ataupun pendalaman materi itu dilaksanakan di e-study ya. Jadi dengan memperhatikan protokol-protokol ini nih ya, dari mulai mengikuti sosialisasi, kemudian ngisi self assessment, dan juga kalau yang dari zona merah ada rapid testnya, kalau yang non zona merah minimal Anda melakukan karantina mandiri selama 14 hari sebelum kegiatan praktikum offline ya. Jadi nanti mudah-mudahan dengan protokol ini tidak ada satupun tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dekan, jangan sampai ini akan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Jadi kita berupaya sedemikian rupa agar penularan COVID-19 ini terhindari. Ya, jadi jangan khawatir. Tolong sampaikan juga kepada orang tua Anda yang mungkin khawatir, bagaimana nih anak saya mau praktikum luring harus datang ke Bandung, aman nggak? Ya, kami dengan protokol ini mengupayakan agar penularan COVID-19 ini bisa dicegah. Terus jangan khawatir bahwa materi yang
akan dipraktikumkan ini nanti tidak bisa ini dong Bu, kompetensi kami nanti tidak teruji nih dengan praktikum yang hanya dua kali luring gitu. Enggak, karena apa? Karena kita sudah mempertimbangkan kompetensi dasar apa yang memang harus Anda penuhi, ya, yang memang hard skill yang nggak bisa itu dilakukan secara daring. Ya, dan ini sudah kami lakukan penilaian, kemudian lakukan pembahasan bersama antara dosen, ketua KK, dan juga dengan prodinya sendiri. Ya, jadi tetap kita nanti akan hanya melakukan 2 kali pelaksanaan untuk praktikum luring. Ya, jadi tetap bagi Anda stay healthy, ya, stay safe, ya, dan keep positif gitu loh, jangan bernegatif thinking, ya, karena itu juga bisa menurunkan mood kita, itu juga bisa menurunkan sistem imun kita secara tidak sadar. Jadi tidak hanya kita berusaha untuk aman, berusaha untuk sehat, tetapi juga tolong mari kita sama-sama tetap bersikap positif, ya, memandang ini semua bukan suatu halangan, tetapi ini suatu tantangan, gitu ya. Kita harus adaptasi, ya, dan paling utama adalah tetap be happy, ya, be happy biar sistem imunnya meningkat, ya. Itu mungkin dari saya sebagai perwakilan dari fakultas untuk menjelaskan secara umum, ya, protokol dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terutama praktikum sesuai dengan edaran dari Wakil Rektor 1 yang berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mia. Oke, saya stop share screen-nya ya. Baik, terima kasih kepada Bu Lia atas pemaparannya. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditahan dulu, nanti akan ada sesi diskusi setelah dari UPT. Mengingatkan sebentar bagi yang namanya belum di-rename, harap di-rename dengan format S1 atau D3 underscore namanya. Baik, kita lanjut ke pertemuan. Ya, aku nggak bisa ya? Menghilang. Sebentar. Di stop share sama Bumi deh. Oh iya, udah. Udah. Ya, kita masuk aja ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan atau sosialisasi praktikum dari tim UPT Laboratorium kepada Bu Idar dan tim kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang pertama, kita akan mendengarkan dulu paparan dari Kepala UPT Laboratorium, Ibu Sri Lestari. Mangga, Bu Sri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Farmasi, Ibu Fatona. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Farmasi, Ibu Lia. Yang terhormat staf dosen dan seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka mempersiapkan kegiatan praktikum, ya, gitu. Jadi ini mungkin fakultas pertama yang memang menyelenggarakan untuk persiapan kegiatan praktikum terkait dengan penerapan standar COVID. Dalam kesempatan ini kami mohon izin nanti pada saat pemaparan ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan standar untuk pelaksanaan protokol kesehatan di lab. Nanti kita akan coba putarkan video. Kemudian yang kedua kita akan jelaskan alur.
ya, supaya nanti pada saat kegiatan praktikum nanti terkait kekurangan bahan dan lain sebagainya, nanti alurnya kemana, absen dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya nanti sama Bu Ida akan dijelaskan safety lab secara keseluruhan gitu. Jadi mengingatkan kembali karena ini alhamdulillah satu angkatan ya, gitu. Barangkali kalau angkatan-angkatan yang sudah lama mungkin sudah terpapar, mungkin untuk yang angkatan baru-baru kita ingatkan kembali karena bagaimanapun juga laboratorium itu merupakan apa ya, tempat yang memiliki risiko yang luar biasa gitu ya, baik itu risiko kesehatan maupun risiko-risiko terjadi kecelakaan gitu ya. Harapannya pada kesempatan ini nanti kita memiliki satu visi yang sama bahwa Anda berpraktek di laboratorium ini safety untuk semuanya, baik untuk diri Anda maupun untuk teman maupun untuk staf dan karyawan yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai nanti pada saat praktikum ternyata mempunyai dampak gitu ya. Ini yang ingin kita cegah. Baik, barangkali yang pertama, silakan Bu Den. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu ini untuk visi misi laboratoriumnya, bahwa kami laboratorium ini untuk mahasiswa perlu diketahui bahwa kami subsistem yang mensupport kegiatan akademik gitu ya. Jadi kami menyediakan terkait dengan sarana prasarana untuk yang menunjang kegiatan akademik. Jadi apa ya istilahnya, kami support sistem yang kita sediakan dalam rangka pencapaian kompetensi baik itu untuk profesi, sarjana maupun diploma gitu ya. Kemudian kita juga punya misi yang lain, diantaranya adalah kita entrepreneur university gitu. Jadi selain mendukung kegiatan praktikum, kami juga mendukung kegiatan entrepreneur gitu ya, pengembangan jasa layanan dan lain sebagainya yang menunjang entrepreneur untuk university. Baik, berikutnya barangkali ini kita langsung saja kita akan sharekan bersama bagaimana protokol yang nantinya akan diterapkan di pada saat kegiatan praktikum. Ya, langsung saja videonya Bu Deni, silakan. Bu Den, ke video dulu, Bu Den. Yang Bu Deninya di unmute mungkin ya? Ya, yang Bu Deninya di... Bentar Bu, kalau unmute. Ya sudah, ini udah muncul. Sudah unmute Bu. Silakan Bu Den. Sudah unmute. Tapi nggak mau jalan ya? Iya, nggak mau jalan Bu. Kalau dimatikan nggak ada suara Bu. Sebentar Bu. Ada lumayan kecil. Ada Bu, cuman kurang gede Bu suaranya. Kurang gede. Ya, sebentar. Udah full Bu. Share with audionya. Udah full Bu. Full. Atau coba di-share. Kedengeran nggak Bu Mirna? Bu Nia? Bu Mia? Masih kecil suaranya. Ada suaranya. Oke, kalau nggak kedengeran, dari itu mungkin bisa dikirim. Sebentar. Pada saat share dicentang Bu atau di checklist share with audionya Bu. Share with audio. Share screen, iya. Jadi pada saat share screen itu ada pilihan di bawah di checklist untuk pilihan share with audionya. Sudah Pak? Sudah ya? Sudah. Emang suaranya kecil Pak? Bentar Bu Den. Aku Kalau boleh mungkin nanti bisa dikirim Bu
ke salah satu dari kami supaya biar di ini. Ya, sebentar. Saya keluar dulu ya, Bu ya. Karena saya keluar sebentar. Oke. Kemana dikirimnya, Bu? Bu Lia atau ke Bu Mia? Aduh, nggak punya. Ke Bu Idar, we ya. Bu Idar. Izin ke Bu Idar. Oke, boleh. Bu Idar di-share ke Bu Lia. Ya. Sebentar, Bu Idar. Ada di grup manajemen, Bu Idar, tinggal dikirim aja. Tar. Soalnya saya pakai PC. Sebentar. Videonya aja kan ya? Saya sudah share. Yang video aja, Bu Idar. Ya. Video aja. Oh, video aja dia ada di manajemen, Bu Idar. Bu Idar. Di manajemen. Iya, sudah. Ya, sebentar. Saya download dulu ya. Downloadnya lama nih. Apa kecilnya? PPT-nya lanjut aja ya, dipisah videonya nanti. Oh ya, boleh Bu. Iya. Boleh Bu. Berjalan aja PPT-nya sama Bu. Videonya nanti aja. Oke, boleh Bu. Sebentar Bu, saya share lagi. Oh, enggak, Bu Sri? Ya, next Bu Den. Nah, ibu-ibu semua di sini untuk struktur organisasi laboratorium, nanti ini terkait pada saat kegiatan praktikum, nanti ada di bawah Ibu Deni. Jadi nanti terkait dengan apapun yang terjadi pada saat kegiatan praktikum, itu nanti di bawah pengawasannya dengan Ibu Deni. Tapi nanti terkait dengan pengadaan bahan untuk kegiatan praktikum, untuk mahasiswa misalnya kurang bahan dan lain sebagainya, nanti bisa berkoordinasi dengan ke bagian tata usaha atau ke Ibu Pur. Ya, kemudian nanti kalau terkait dengan riset atau pengabdian masyarakat ataupun kegiatan apapun yang di luar kegiatan praktikum yang memang sudah terjadwal, nanti bisa berkoordinasi dengan Bu Idar gitu. Jadi saya perkenalkan personalnya biar nanti mahasiswa juga tidak bingung kalau mau lab nanti terkait kegiatan praktikum nanti menghubungi siapa dan bagaimana gitu ya. Jadi nanti di bawah Bu Idar juga ada masing-masing staf untuk kegiatan akademiknya gitu. Jadi nanti ada Bu Siti untuk Fikas, ada Pak Susan untuk Fikep, dan untuk farmasi nanti ada Tenova. Tapi karena Tenova saat ini sedang dalam proses pendidikan, jadi kan tidak setiap hari ada, nanti bisa kontak langsung dengan Bu Deni. Baik, next Bu Den. Nah, ini untuk fasilitas kemarin terkait dengan jumlah mahasiswa yang akan memasuki laboratorium untuk di lab farmasi. Next Bu Den. Bu Deni next. Ya, ini adalah laboratorium farmasi yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Nah, di sini ada beberapa ruangan, khususnya untuk lantai 3 yang awalnya kita bisa setting masuk kurang lebih 25 mahasiswa, ya 15 sampai 25 mahasiswa. Tapi pada saat ini kita terkendala karena memang kemarin ada perbaikan gitu ya. Jadi kami sambil menunggu perbaikan terkait dengan jumlah kuota mahasiswa. Nah, untuk laboratorium yang sifatnya atau yang ukurannya terbatas kecil seperti ini,
kurang lebih satu ruangan kita hanya akan isi 5-10 gitu ya, 5-10 mahasiswa dengan satu asisten laboratorium atau satu dosen gitu. Ya, karena memang nanti akan kita akan membatasi terkait dengan jarak gitu ya. Kemudian juga untuk kegiatan praktikumnya nanti sudah ditandain Ibu ya. Nanti mahasiswa bisa berdiri di tempat yang memang sudah kita tandain gitu ya. Jadi untuk berdirinya pun nanti tidak bisa sembarangan berdiri. Untuk alur masuk, alur keluar sampai dengan berdiri nanti kita bisa lihat video, dan ruangan-ruangan ini kita sudah kasih tanda di mana mahasiswa boleh berdiri, di mana misalnya asisten labnya akan istilahnya stay untuk memberikan demo ataupun melakukan kegiatan praktikum. Next, Bu Den. Next. Nah, ini untuk alur pemakaian laboratorium ya, karena memang untuk kegiatan praktikum ini kita sudah terjadwal. Jadi nanti ada 1-2 hari ya, ada mengisi permohonan penggunaan laboratorium, ya permohonan peminjaman alat yang akan dibutuhkan. Kemudian kami dari UPT Lab akan menyediakan alat dan bahan yang memang nanti dibutuhkan, gitu ya. Kemudian mahasiswa pada hari H pelaksanaan kegiatan praktikum nanti akan mengisi BAP praktikum. Ya, BAP praktikum di sini biasanya hanya 1 orang yang akan mengisi, bisa nanti oleh asisten dosennya, bisa juga nanti diisinya oleh penanggung jawab laboratorium atau laboran atau PLP, bisa juga nanti oleh ketua kelompok. Ya, kemudian ada mengisi daftar hadir mahasiswa dan dosen. Untuk daftar hadir mahasiswa dan dosen kami sudah sediakan, baik itu nanti secara fisik ya, secara fisik maupun nanti kita isi dengan secara virtual gitu ya, secara fisik maupun secara virtual gitu. Nah, ini ini untuk absensinya, untuk presensi untuk praktikum baik itu nanti dosen maupun mahasiswa kita sudah siapkan gitu ya. Jadi nanti kita akan share sehari sebelum nanti masuk untuk kegiatan praktikum. Dan satu lagi terkait dengan tadi kami melakukan pengendalian jumlah pengunjung yang akan menggunakan fasilitas laboratorium, kami juga ada absensi tersendiri. Siapa saja yang masuk laboratorium jam berapa, di mana misalnya menggunakan laboratorium berapa, lantai berapa gitu ya. Karena ini kita berguna pada saat nanti untuk tracing. Jikalau yang ya tadi kata Bu Lia, naudzubillah ya Bu Lia ya, jangan sampai kita menjadi istilahnya tempat baru gitu ya untuk penularan gitu ya, sehingga kami membatasi itu. Ya, jadi nanti ada form khusus untuk seluruh pengunjung. Jadi siapapun nanti gitu, sehingga kita nanti akan tahu siapa yang kontak erat di mana dan kapan gitu ya. Kemudian ini ada beberapa form-form yang memang nanti akan diisi gitu ya. Baik itu daftar peminjaman alat yang nanti akan digunakan. Maaf ya Bu, ada yang lewat. Tukang bakso. Ya, mohon maaf ya. Kemudian juga ada pengobonan terkait dengan nanti penggunaan laboratorium, jam berapa, siapa yang pakai, kelompok berapa gitu ya. Jadi apapun kegiatan yang nanti dilakukan di laboratorium, baik itu nanti kegiatan praktikum ataupun kegiatan lainnya, kami bisa memantau secara keseluruhan. Terkait juga itu juga ini berguna juga nanti untuk kami alat, kan alat bisa digunakan oleh banyak orang ya Bu gitu. Nah, itu juga kami ingin memantau juga terkait dengan penggunaan beberapa alatnya gitu. Next Bu Den. Nah, ini untuk berita acara tadi ya. Untuk berita acara nanti akan diisi ya yang tadi sudah saya sampaikan untuk kegiatan praktikum. Di sini siapa asistennya, asisten labnya siapa, laborannya misalnya siapa. Nah, ini juga salah satu untuk kendali. Dan jangan lupa mohon diisi terkait dengan kejadian yang ada di selama kegiatan praktikum. Misalnya ada alat yang rusak atau bahan yang kurang, atau memang kami tidak tersedia alat apa gitu ya, mohon diisi saja karena ini adalah sebagai media kami untuk untuk mengetahui atau pengelolaan laboratorium gitu, sehingga kalau ada alat yang rusak, ada alat yang tidak terpakai, atau misalnya terjadi kecelakaan misalnya ya, ada alat yang jatuh atau apa gitu ya sehingga rusak, sehingga kami bisa cepat untuk menindaklanjuti. Ya, dan jangan lupa satu lagi, nanti kita juga akan berikan form setelah kegiatan selesai, itu ada form untuk
penilaian kinerja kami gitu ya. Jadi sama-sama mari kita tingkatkan gitu ya. Kami juga ingin meningkatkan pelayanan di masa pandemi ini yang memang berat sebenarnya ya Bu ya, gitu, dengan fasilitas yang memang istilahnya kami juga terbatas, apalagi ditambah juga harus melaksanakan standar COVID ini. Next, Bu Den. Nah, ini untuk aturan pemakaian labnya. Jadi tadi sudah disampaikan, jadi maksimal pemakaian laboratorium hanya 2 jam, itu maksimal. Kalau tadi Ibu 90 menit, ya 90 menit, kita tambah 30 menit, itu salah satunya adalah untuk desinfeksi. Jadi diharapkan nanti mahasiswa juga mengikuti protokol kesehatan, pada saat nanti masuk ruangan Anda sudah menggunakan APD lengkap, kemudian di dalam ruangan pada saat sesi praktikum juga tidak menggunakan atau tidak menyentuh barang-barang yang memang tidak digunakan untuk praktikum gitu ya. Silakan berdiri di tempat yang memang sesuai yang sudah kita tandain gitu. Jadi jangan loncat-loncat ke sana kemari atau duduk di sebelah mana gitu ya, menyentuh alat yang memang tidak digunakan untuk praktikum gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sama-sama gitu ya, karena kalau memang Anda disiplin, kita disiplin, alhamdulillah kita sudah uji coba ini gitu ya. Jadi mahasiswa juga jangan khawatir, kami tidak menjamin, tapi kami memaksimalkan gitu ya. Kalau menjamin kan kami tidak mampu gitu ya, tapi kami memaksimalkan. Prodi Kebidanan bulan kemarin sudah melakukan praktikum selama 2 minggu dan alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah tidak ada keluhan, tidak ada klaster baru gitu ya. Harapannya nanti pada saat farmasi masuk, kami ingin juga jangan sampai itu terjadi. Jadi mari kita sama-sama disiplin gitu ya. Jadi kalau memang berdirinya harus di situ, ya silahkan duduk di situ gitu. Kalau memang harusnya menyentuh barang ini, ya silahkan disentuh. Tapi kalau yang memang tidak tidak dipakai, ya tidak usahlah Anda sentuh gitu. Terkait itu juga pintu ya, ini pintu pada saat Anda nanti memasuki ruangan, pintu tidak boleh menyentuh gagang. Silakan gunakan bagian sikut ya untuk istilahnya mendorong pintu supaya terbuka. Gitu ya. Jadi pintu ini memang riskan gitu ya, karena khusus untuk farmasi pintunya itu hanya 1 ya Bu ya. Pintu masuk dan pintu keluar itu hanya 1 gitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus antisipasi ya. Kami sudah sebelum Anda praktikum, ruangan insya Allah sudah kami desinfektan terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda masuk, kami desinfektan terlebih dahulu, kemudian dilap dengan bersih, baru Anda nanti boleh masuk. Nah, setelah Anda selesai masuk pun, sebelum mahasiswa kelompok berikutnya masuk, kami desinfeksi lagi gitu. Jadi memang standar yang harus kami lakukan seperti itu gitu. Jadi nanti jangan sampai aduh menunggu lagi, aduh apalagi gitu. Ya, kita sama-sama nikmati dengan keterbatasan ini gitu ya. Kemudian juga di sini pembimbing maupun mahasiswa tadi wajib menggunakan jas lab ya, APD lengkap dari mulai masker ya, face shield, kemudian juga jas lab. Nah, khusus untuk jas lab mohon tidak dipakai dari rumah. Kalau untuk masker nanti kita akan gunakan masker ini pada saat nanti Anda memasuki ruangan praktikum, maskernya diganti kalau yang sudah lebih dari 4 jam dipakai. Gitu ya. Jadi masker itu hanya kita gunakan sampai dengan 4 jam. Kemudian juga menggunakan sarung tangan. Kapan sarung tangan dipakai? Yaitu pada saat nanti masuk ya, pada saat nanti masuk lab, sarung tangan baru digunakan. Nanti Anda keluar lab berarti harus diganti semuanya. Gitu. Ya, ini adalah untuk, nah ini visilnya. Kalau tadi ada saran, misalnya pakai masker aja, nggak usah pakai visil, karena Anda akan berkumpul kurang lebih waktunya 90 menit, gitu ya. Jadi memang saran kami, memang masker iya, visilnya juga iya, gitu. Untuk masker, mohon gunakan masker yang standar, bisa menggunakan masker bedah, ataupun masker kain, ya. Kalau untuk yang scuba, kayak gitu ya, yang istilahnya kainnya bisa tertarik ya, bisa istilahnya tertarik, itu sebaiknya tidak digunakan. Lebih aman masih menggunakan masker kain saja. Tapi kalau Anda ingin lebih istilahnya perlindungannya lebih maksimal ya, itu bisa gunakan untuk masker bedah. Ya, kemudian cuci tangan sebelum masuk ruangan. Oke, next. Ya, di sini juga social distancing seperti tadi saya sampaikan di ruangan yang nanti akan kita gunakan untuk praktikum, itu sudah kita tandain di mana mahasiswa boleh duduk atau boleh berdiri, ataupun meja mana yang boleh didudukin dan meja mana yang tidak. Kami sudah atur untuk jaraknya. Ya, mohon, nah ini satu lagi, tidak membawa
makanan, ya, tidak membawa makanan, tidak membawa alat-alat yang tidak diperlukan, sehingga nanti pada saat praktikum, kalau biasanya Anda membawa menulis laporan ya Bu ya, kemudian menggunakan laptop gitu ya, bawa tasnya gede-gede, mungkin untuk kegiatan praktikum ini Anda bisa menggunakan tas lempang yang kecil saja untuk menyimpan HP, dan HP-nya pun mungkin harus kita lindungi ya pakai plastik gitu ya, sehingga memang nanti aman gitu. Alat tulis yang yang Anda siapkan juga mohon nanti untuk tidak bergantian ya gitu. Makanya kami juga untuk absensi tidak disediakan absensi nanti beredar seperti itu, kami tidak siapkan karena memang kita siapkannya nanti adalah secara online saja. Nanti masing-masing mengisi gitu, karena ini juga kami ingin hindari gitu, jangan sampai nanti ada klaster. Oke, lanjut Bu Den. Next Bu Den. Nah, selanjutnya ini untuk safety lab secara umum, ini akan dijelaskan langsung oleh Bu Idar ya Bu ya, karena ini terkait juga dengan bahan kimia, paparannya dan lain sebagainya. Ya, maka Bu Idar dilanjut dulu. Baik. Nah, untuk Bu Den coba keluar dulu, saya coba share screen. Nanti kalau saya nggak bisa share screen, Bu Nini lagi. Biar saya bisa coret-coret. Sebentar, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, bentar, udah terlihat? Sudah, Bu Idar. Ya, baik. Nah, untuk berikutnya adalah good laboratory practice, tapi yang utamanya ini lebih ke safety-nya atau general safety untuk di laboratorium. Nah, mohon kepada teman-teman mahasiswa, nanti kalau misalnya mau coret-coret kreatif, nanti saja kalau Zoom-nya sama teman, jadi nanti tools yang ada di Zoom-nya jangan ikut coret-coret ya, jangan ikut coret-coret. Baik, kita teruskan. Nah, ini adalah beberapa gambaran mengenai kecelakaan yang ada atau pernah terjadi di laboratorium. Ini kita bisa lihat mulai dari hanya tumpah, tapi sebetulnya ini dalam tanda kutip tidak hanya, karena yang tumpah adalah bahan kimia. Kemudian juga ada juga selain tumpah ini ada yang pecah. Nah, jadi bahayanya yang pertama bahan kimia, yang kedua adalah benda-benda tajam. Termasuk di sini kalau misalnya menggunakan jarum suntik. Nah, dari pecahan tersebut ternyata bisa melukai tangan. Kemudian ada juga bahaya kalau menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada juga bahan-bahan kimia yang sifatnya korosif, iritan, dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah yang kalau terkena oleh H2SO4. Nah, berikut disebabkan oleh bahaya yang ada di laboratorium. Nah, bahaya di laboratorium ini kita sebut sebagai hazard. Temannya hazard, lawannya hazard ini adalah risk atau risiko. Apa bedanya antara hazard dengan risk? Hazard ini adalah potensi bahaya. Segala macam potensi yang bisa merusak atau melukai kehidupan orang lain atau kehidupan di alam ini gitu ya. Nah, apakah itu di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun. Jadi, hazard adalah potensi bahaya. Kemudian, risk ini adalah kemungkinan atau probability dari seseorang terkena bahaya tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau gambarkan atau ilustrasikan apa perbedaan hazard dengan risk, kita lihat ya untuk berikut. Kalau misalnya di suatu gedung ini sudah dipel, lantainya sudah dipel, kemudian ada tanda seperti ini, wet floor, berarti kan dia lantainya basah. Nah, bahayanya adalah lantai basah. Tapi resikonya untuk tiap orang beda. Pertama, ada orang yang dia jalan dengan konsentrasi. Dia melihat bahwa lantai ini basah.
sehingga dia akan hati-hati. Tapi ada juga yang orang jalan itu sambil pakai HP, sambil nelpon, sambil WA-an, dia tidak melihat sign atau tanda ini, sehingga si orang tersebut bisa terpleset. Jadi kalau potensi bahayanya sama, tapi resikonya atau risknya itu berbeda untuk tiap orang. Nah, resikonya berbedanya itu bisa dari pengetahuan dia, bisa dari awareness, bisa, nah lebih ke dari seseorang itu, dari individunya. Nah, ini adalah ada contoh lain. Ini di kiri, ini ada botol kaca. Di kanan juga ini dari kaca sama, tapi yang kiri, misalnya ininya selai atau apalah ya. Nah, ini makanan. Yang kanan isinya bahan kimia. Kalau mereka jatuh, dua-duanya sama. Kaca bisa melukai. Tapi resikonya yang lebih bahaya adalah yang di kanan. Ya, karena memang isinya gitu. Nah, kalau kita mau rangkum, bahaya di laboratorium ini ada 4, kita kelompokkan jadi 4. Yang pertama adalah bahaya bahan kimia, misalnya dari reaktivitasnya, dari toksisitasnya, apakah dia korosif, apakah dia mudah terbakar atau flammable. Kemudian ada juga bahaya fisik, misalnya kebisingan gitu ya, alat yang memang dia berjalan dengan suara yang cukup keras, kemudian ada proyektil, kemudian ada peralatan yang dipakai untuk pemanasan gitu ya, nah mengeluarkan api dan lain-lain. Kemudian ada juga yang memang rantai licin, tangga, nah sehingga bisa kepleset. Kemudian ada bahaya-bahaya biologis. Nah, bahaya biologis ini kalau misalnya kita bekerja di lab, kalau kita ada lab mikrobiologi atau lab farmakologi yang memang berhubungan dengan hewan dan kalau mikrobiologi dengan mikroba. Nah, kemudian ada lagi satu bahaya yang di lab, ini adalah bahaya listrik atau electrical hazard. Bisa menimbulkan kebakaran gitu ya, atau misalnya ada colokan listrik yang kabelnya rusak di tikus, sehingga itu sebetulnya dia berpotensi untuk terus. Nah, ini contoh untuk bahaya dari secara fisik dan listrik. Untuk secara fisik, mulai dari terbakar gitu ya, ada pemanas, kemudian di sini juga ada autoklaf. Jadi kalau misalnya kita autoklaf salah buka, uap panasnya bisa bahaya kena muka gitu ya. Kemudian bahaya listrik bisa memang dari sambungan kabel yang bocor, kita bisa kesetrum, atau mungkin dia terlalu banyak dicolok seperti ini. Nah, jadi dia beban untuk listriknya berlebihan, sehingga kemungkinan bisa kebakaran sebetulnya ya. Kemudian untuk bahaya fisik lainnya, ini yang ada di lab, misalnya pecahnya alat gelas yang memang ada isinya, ada bahan kimianya, ini tidak sengaja kesenggol, misalnya baju jas lab kita terlalu longgar gitu ya, sehingga ketika tangan kita ngambil wadah yang lain itu kena dan kesenggol, kemudian bisa pecah. Nah, untuk yang seperti ini, pecahan-pecahan kaca, kemudian juga jarum suntik yang sudah dipakai, ini yang pertama adalah si jarum itu tidak boleh dilepaskan atau dibuang tanpa tutup, jadi harus ditutup. Yang kedua adalah kontainer atau tempat menyimpan si pecahan-pecahan ini, dia harus tahan terhadap tusukan, jangan bocor. Jadi kontainernya dia harus kuat. Ini ada ilustrasinya. Kalau ini kontainernya kuat, maka kalau kita buang pecahan kaca atau jarum suntik, maka kalau dia terbuka di dalam, nah ini tidak akan menusuk. Tapi kalau misalnya kita pakai kantong atau kertas seperti ini, nah si jarum suntiknya ini bisa menusuk si kontainernya, dan bahkan ketika diangkat ini kan bisa melukai yang bawa, dan selain melukai juga dia akan kontaminasi yang membawanya gitu ya. Kemudian selalu menggunakan kontainer yang spesifik untuk limbah. Nah,
Contohnya kalau nanti kerja dengan bahan kimia, sudah disediakan jerigen-jerigen yang memang itu untuk limbah-limbah bekas praktikum. Nah, mungkin ada juga yang boleh dibuang ke wastafel, ke wasbak. Nah, nanti itu atas instruksi dari asisten. Tapi kalau selebihnya itu dibuang ke jerigen, tempat pembuangan limbah. Kemudian jangan secara langsung mengambil pecahan yang memang sudah misalnya jatuh atau misalnya jarum, itu harus hati-hati. Nah, diusahakan ini boleh pakai pengki sama sapu, boleh juga pakai kertas seperti ini. Kemudian juga ini contoh bahaya biologis. Nah, bahaya biologis kalau misalnya kita kerja dengan bakteri, dengan mikroba-mikroba yang lain, ketika kita mempipet, ini mengaspirat, berarti menyedot gitu ya, kemudian mengeluarkannya. Nah, pada saat dikeluarkan, ini kan dia ada droplet-droplet di spray gitu ya. Nah, ini dikeluarkan. Selain masuk ke dalam misalnya tabung atau wadah yang kita inginkan, tapi ada juga aerosol yang memang dia keluar berterbangan. Nah, inilah yang memang bisa menjadi sumber kontaminasi baik buat pekerjaan kita maupun buat kita sendiri. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, sekarang apalagi ada corona, ini jadi ditambahlah oleh si virus-virus ini, dan mudah-mudahan bismillah kita aman dari si infeksinya virus COVID ini ya. Nah, kemudian ini contoh lain untuk bahaya biologis, biological hazard. Contohnya kita ambil satu, ini brucellosis. Jadi ini penyebabnya ada brucellosis, ada ini gitu ya, emang agak susah nama-namanya. Ini kita ambil contohnya aja. Si brucellosis ini dia kalau kita kerjakan di lab misalnya ya, ada proses yang namanya sentrifugasi. Ketika sentrifugasi ini kan diputer, si bakterinya diputer, kemudian ketika dibuka, nah ternyata itu bisa nyiprat. Nah, dengan udara, dengan terbawa oleh udara, ternyata si brucellosis ini dia bisa dari basement sampai lantai 3. Nah, ini maksimum distance from source. Jadi dari basement sampai lantai 3, dan jumlah yang terinfeksi itu dilaporkan ada 94 orang dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh gitu ya. Jadi betapa mikroorganisme ini kita harus hati-hati gitu ya untuk penanganannya. Kemudian untuk bahaya biologis lainnya adalah tentang rute kontaminasi. Nah, rute kontaminasi lainnya adalah mikroskop. Lewat mikroskop ini, nah mikroskop ini kan kita pakai bersama-sama nih. Nah, mulai dari lensa okularnya, kemudian kalau ada mikroba yang nempel di mikroskop ini ternyata bisa kehirup, atau misalnya kalau misalnya dari tangan gitu ya, ini kan tangan megang mikroskopnya ada bakterinya. Nah, tangannya megang-megang ke muka atau daerah mulut, ini juga bisa masuk ke dalam pencernaan. Nah, sementara untuk bahaya bahan kimia ini sudah jelas bahwa ini juga reminder buat kita semua. Ini lambang-lambang bahan kimianya. Apakah harus hafal? Penting kita catat apa yang kita pakai. Nah, kemudian ditelusuri itu bahayanya apa. Nah, bahaya bahan kimia ini rutenya juga sama seperti tadi. Bisa lewat kulit, ini bersentuhan langsung. Nah, misalnya contohnya apa? Merkuri. Merkuri itu ada di mana? Di termometer ya. Nah, logam-logam merkuri, kalau misalnya kita pakai termometer, termometernya pecah, merkurinya kan dia lari-lari di lantai, dia bentuknya bulat-bulat. Jangan sampai kita sentuh-sentuh si merkurinya, karena dia bisa terabsorpsi masuk ke dalam kulit. Nah, merkuri itu kan logam berat. Dia akan berinteraksi dengan protein yang ada di kita. Nah, jadilah nanti protein-protein yang ada di kita rusak, terdenaturasi dan rusak. Kemudian juga bisa rute masuknya bahan kimia ini adalah lewat injection atau pencernaan. Jadi, kenapa kita melarang makan dan minum di lab? Karena kalau misalnya makanan dan minuman kita bawa ke lab, kita tidak tahu apakah di makanan dan minuman itu aman dari bahan kimia
atau mungkin kalau labnya lab mikrobiologi aman dari mikroba gitu ya, nggak ketempeli. Nah, kalau kita bawa dan kita makan terus masuk ke dalam tubuh kita, ya ini bisa ditebak apa yang terjadi. Untuk bahan kimia ini, efeknya tidak langsung. Ini biasanya berlangsung selama belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Tapi nanti kerasanya itu udah berat. Nah, jadi ini harus hati-hati. Berbeda dengan mungkin yang mikrobiologi yang ada masa inkubasi sekitar 1 hari sampai misalnya 2 minggu, itu kerasa. Tapi kalau bahan kimia, ini dia kalau kita terpapar, efeknya kerasanya relatif lama. Nah, kemudian kimia juga bisa lewat inhalasi ketika kita bernafas. Ini bernafasnya lewat mulut ya, padahal lewat hidung. Nah, jadi ada bahan-bahan kimia organik gitu ya, yang memang mudah menguap kayak alkohol, kloroform dan lain sebagainya. Itu jelas di lambangnya bahwa itu bisa merusak sistem pernapasan. Jadi jangan sampai terhirup. Nah, itulah pentingnya lab itu kalau misalnya kalian kita praktikum itu harus punya exhaust, itu harus terbuka gitu ya. Nah, kemudian untuk aturan umum di lab itu seperti apa? Ini ada yang sudah membuatnya, ada 13 poin. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah siapkan selalu percobaan apa yang akan kita lakukan. Baca dan mengerti eksperimennya dulu sebelum masuk ke lab. Jadi baca dan ngerti dulu. Nah, setelah itu diskusikan dan rencanakan eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan. Nah, jadi selama persiapan ini kita harus menyiapkan atau mengerti dulu bahan-bahan apa yang akan dipakai, langkah kerjanya seperti apa. Nah, si bahan-bahan yang akan dipakai pun silahkan dicari MSDS-nya atau Material Safety Data Sheet. Mungkin bahasa Indonesia-nya adalah LKB, lembar keselamatan bahan, lembar data keselamatan bahan. Nah, di MSDS atau di LDKB itu akan ada yang namanya segala keterangan, mulai dari ini ya, ini MSDS atau LDKB. Dia ada macam-macam keterangan, mulai dari identifikasi si senyawanya, bentuknya apa, kemudian bahayanya seperti apa, kalau kena tangan itu harus pertolongan pertamanya seperti apa. Nah, ada cara penanganannya di MSDS tersebut. Nah, berikutnya setelah kita siap pengetahuan kita mengenai bahan, mengenai alat yang akan digunakan, maka kita harus menggunakan protective clothing atau alat pelindung diri. Nah, gunakanlah PPE. PPE ini adalah personal protective equipment. Jadi, termasuk di dalamnya adalah jas lab, kemudian sarung tangan, kemudian kalau sekarang masker gitu ya. Nah, facial. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah untuk rambut yang panjang harus diikat. Rambut panjang ini kalau tidak diikat, ini menjadi rute terpaparnya oleh bisa bahan kimia, bisa mikroba, atau mungkin tanpa sengaja menyentuh api. Nah, jadi bisa terbakar nih rambutnya. Jadi untuk yang punya rambut panjang, laki-laki atau perempuan yang memang tidak pakai jilbab ya, mangga diikat. Kemudian jangan sampai menggunakan pakaian yang misalnya terlalu longgar. Nah, pakaian yang terlalu longgar biasanya ada di tangannya. Nah, pakaian yang terlalu longgar, ini misalnya tangan baju, kalau misalnya ini terlalu besar, nah ini kadang-kadang dia membuat peralatannya dia jatuh. Kalau misalnya kita ambil ada sehingga pecah. Nah, jadi jangan menggunakan baju yang terlalu longgar. Kalau misalnya longgar bajunya mangga, mau pakai karet dikaretin silakan.
Kemudian gunakanlah sepatu yang tertutup dengan solnya yang flat. Jangan pakai hak ke kampus ya. Maaf, bukan ke kampus, ke lab. Kalau ke lab, jangan pakai yang hak tinggi ya, yang susnya atau sepatunya yang flat saja. Ini adalah contoh-contoh sepatu yang memang digunakan di lab. Sepatunya tidak ada kriteria khusus, yang jelas dia adalah sepatu tertutup. Nah, yang seperti ini, yang dia kesalahan, jangan dipakai masuk ke lab. Karena kalau misalnya kita ketumpahan bahan kimia gitu ya, atau pecah ke lantai dan nyiprat, yang jadi sasaran atau yang kena mungkin kaki gitu ya, kaki kalian. Berikutnya adalah selalu bertanggung jawab ketika ada di lab. Nah, baik pada saat masuk, login maupun pada saat keluar. Kemudian cucilah tangan ketika menggunakan instrumen, baik sebelum maupun sesudah aktivitas lab. Jadi apalagi dengan pandemi ini kita wajib cuci tangan gitu ya untuk menjaga sanitasi. Sebelum ada COVID pun kalau mau masuk lab dan keluarnya itu harus selalu cuci tangan. Kemudian berikutnya adalah jangan dibiarkan tangannya menyentuh bagian wajah atau bagian tubuh lain atau bagian mulut. Jadi selama di lab jangan biasakan mainin rambut, terus ngusap-ngusap muka, terus dan lain sebagainya. Ingat bahwa di lab kita tidak tahu kita sudah menyentuh apa. Kita tidak tahu kita sudah terkena apa. Apakah kena bahan kimia, apakah kena mikroba. Nah, kalau menyentuh muka atau badan atau mulut, mungkin itu menjadi satu jalan masuk atau satu rute masuknya si bahan kimia atau mikroba tersebut ke dalam tubuh ya. Kemudian jangan mengetes, menyentuh atau membawi sesuatu yang kita tidak tahu, kecuali kalau diinstruksikan oleh instruktur gitu ya. Jadi jangan karena misalnya ada tes organoleptis, dirasain gitu ya, ini bahan kimianya adalah enggak, coba dirasain pakai lidah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian jangan sampai meninggalkan percobaan dengan tidak diawasi. Misalnya kita memanaskan aquades gitu ya, pakai bunsen. Nah, kita merasa airnya banyak, ya udah ditinggalin aja dulu, ya ngobrol-ngobrol. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu jangan-jangan dia keburu kering dan lain sebagainya, atau mungkin nanti potensi terbakar gitu ya. Kemudian pertanyakanlah kalau mungkin ada yang tidak tahu. Nah, kalau petunjuknya tidak tahu atau kurang jelas dari suatu prosedur, silahkan tanyakan. Jangan sampai meraba-raba terus nanti mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan juga menggunakan instrumen yang kalau kita tidak tahu penggunaannya. Nah, misalnya iseng ada instrumen baru, terus kita itu kreatif, dipencet-pencet. Nah, jangan sampai seperti itu ya, karena pertama bisa membahayakan alatnya, jadi dia bisa rusak, atau mungkin membahayakan diri yang kreatifnya gitu ya. Kemudian dia bilang bisa, jadi jadilah orang cerdas, di mana yang cerdas adalah yang mengikuti instruksi sebaik-baiknya. Berikutnya, dalam memakai bahan kimia maupun peralatan listrik atau peralatan gelas yang lainnya, yang pertama kalau bahan kimia lihat MSDS. Tadi sudah disinggung sedikit. Kemudian kasih label. Kasih label pada kontainernya dan bahan di kontainernya itu NaCl. Disarankan baca 2 kali. Jadi pas ngambil pertama, misalnya ngambil di meja itu NaCl. Nah, ketika kita mau nimbang, sebelum diambil,
di depan timbangan baca lagi, oh iya NaCl. Kemudian beri label untuk wadah yang memang kita pakai untuk menimbang gitu ya. Jadi jangan sampai lupa untuk memberi label. Kemudian ambillah hanya yang kita butuh. Jadi contoh kita butuh misalnya NaCl 1 gram. Nggak usah ngambil 2 gram. Karena itu buang-buang, itu satu sayang. Pertama, kalau kita buang-buang gitu ya, maka itu menjadi limbah. Kita tidak bisa membuang si limbah itu sembarangan ke lingkungan. Yang kedua, kalau buang-buang juga itu berarti buang waktu. Artinya kita tidak merencanakan dengan baik si praktikumnya. Berikutnya yang penting lainnya adalah jangan mengembalikan bahan kimia yang sudah kita pakai ada sisanya. Misalnya kita butuhnya 1 gram, ngambil 2 gram, sisa 1 gram. Jangan sekali-kali masukin lagi si bahan kimia yang sisa tadi, si 1 gram, ke dalam botol wadah aslinya. Jadi biarkan saja di wadahnya atau nanti nanya ke instrukturnya atau ke asistennya, ini sebaiknya ditaruh di mana ya. Jadi jangan dimasukin ke kontainer utama, karena mungkin yang sudah kita pakai itu kita tidak tahu itu ada kontaminasi apa. Kalau kita kembalikan lagi ke botol utama, maka satu botol itu akan terkontaminasi semua ya. Kemudian pembuangan bahan kimia ini sesuai dengan instruksi dari asistennya. Nah, jangan membuang bahan kimia ke dalam bak cuci. Kecuali kalau memang dia bisa dibuang ke bak cuci ya. Nanti silakan konsultasikan dengan instrukturnya, asistennya. Kemudian jangan menyatukan atau menyimpan bahan kimia yang tidak cocok atau inkompatibel. Contohnya mungkin bahan kimia yang bersifat asam atau basa, dia disimpan berdekatan gitu ya. Nah, itu kemungkinan mereka bisa bereaksi. Ya, kalau sebentar sih sebetulnya masih tidak apa-apa. Kemudian selalu kalau misalnya kita menggunakan asam, tuangkanlah asam ke dalam air. Jangan air ke dalam asam, karena air ke dalam asam itu reaksinya eksoterm, menimbulkan panas. Jadi bisa saja, bukan bisa saja, kemungkinan besar adalah ketika masuk air ke dalam asam bakar, nitrat gitu ya. Nah, nitrat ke muka. Jadi masukkanlah asam ke dalam air. Kemudian jangan menggunakan mulut ketika mengambil cairan menggunakan pipet. Pakailah bulb ya. Nah, reaksi, jagalah si tabung reaksi itu agar mulutnya tidak mengarah ke kita atau orang lain. Jadi ini harus hati-hati, karena kalau misalnya dikhawatirkan dia nyiprat, jadi nyipratnya tidak ke orang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, nah, jauhkan bahan kimia yang memang mudah terbakar. Ini at least 20 feet. 20 feet itu adalah, kalau 1 feet 30 sentian ya, sebetulnya 33. 1 feet 30 cm, berarti kali 20 itu sekitar 6-7 meter. Ya, dari sumber api. Itu bahan kimia yang mudah terbakar. Nah, kemudian peralatan listrik ini jauhkan dari air. Berikutnya adalah never fool around in the lab. Fool around itu main-main gitu ya. Nama bawahnya adalah horseplay, kejar-kejaran, ngeprank, atau mungkin bikin status, foto-foto ya. Nah, ketika foto-foto misalnya pakai HP, nah si HP itu kita pegang pakai tangan yang memang sudah terpapar bahan kimia, sudah terpapar oleh mikroba. HP adalah salah satu media yang paling banyak
sebagai ini ya, sebagai faktor, maksudnya ya, yang bisa membahayakan. Jadi jangan sering-sering pegang HP di lab, kecuali kalau misalnya untuk dokumentasi HP-nya butuh difoto, coba si HP-nya itu dimasukkan ke plastik clip gitu ya. Nah, itu kan masih bisa di-touch ya, bisa diklik ya. Nah, tapi ya, relatif aman lah ya kalau misalnya kita kerja di lab. Ibu suaranya. Bentar. Halo. Iya, Bu. Sudah ada, Bu. Sekarang sudah masuk lagi. Oh iya. Udah ada lagi. Tadi sempat menghilang. Ya. Ya. Bu. Mangga, Ini Bu. belum dicas, baterainya mati. Oh. Baik. Ya, makasih Bu Mia. Bentar ya. Ini PPT-nya masih ada? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Oh, baik. Bentar, dicoba di view dulu, dibesarin. Nah, Udah, sudah besar, Bu. Tapi ini video ya? Sekarang jadi nggak ada, Bu. Ke close ya? Ke close. Bentar. Iya, ke close. Bentar ya. Nah, sambil membuka PowerPoint-nya, kita lihat video dulu sebentar mungkin ya. Tidak perlu suara sih sebetulnya. Nah, jadi pada saat kita praktikum gitu ya, kita perlu menggunakan sarung tangan. Nah, si sarung tangan ini yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya atau memakainya dan bagaimana kita melepasnya kembali dengan benar. Nah, kita akan lihat bagaimana menggunakan memakai sarung tangan yang dengan benar, kemudian bagaimana melepaskannya lagi. Nah, jadi pertama bersihkan dulu tangannya, kemudian ambil sarung tangannya. Nah, kemudian pegang ujungnya, masukkan gitu ya. Nah, ini posisinya tangan kita sudah bersih ya, karena tadi sudah cuci tangan. Kemudian gunakan sarung tangannya. Nah, dibetulkan posisinya. Setelah selesai, gitu ya. Maka untuk melepasnya, pakai satu tangan, ambil. Kemudian, nah, dipegang oleh tangan yang satunya. Tangan yang satunya dari dalam keluar. Sehingga permukaan sarung tangan sama sekali kita tidak sentuh. Kemudian buang ke tempat yang sudah disediakan. Cuci tangan lagi setelah itu. Nah, jadi penggunaan sarung tangan adalah demikian gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke PPT-nya. Masuk lagi ke PPT. Kita tadi sudah ke terakhir-terakhir.
Sudah ke sini. Nah, jadi tadi sudah jangan main-main di lab, never fool around gitu ya. Horseplay namanya atau ngefrank gitulah. Jangan main-main di lab. Kemudian tetap jaga kebersihan area lab biar tetap bersih. Jadi kalau barang yang kita tidak butuh jangan dibawa masuk ke lab gitu ya. Setumpuk buku atau apa gitulah ya. Nah, yang tidak perlu tidak usah dibawa masuk. Kemudian tadi jangan ada makanan dan minuman, itu sudah ada di awal slide tadi yang dijelaskan Bu Sri, itu udah jelas karena memang salah satu rute masuknya chemical atau mikroba itu adalah lewat, nah mungkin ke bawah dengan makanan dan minuman. Kemudian selalu laporkan jika ada kecelakaan terhadap instruktur atau mungkin laboran atau yang bertanggung jawab pada saat itu ada di lab gitu ya, dan tulis pada berita acara. Berikutnya adalah jangan pernah bekerja sendirian. Nah ini sebetulnya kalau untuk yang tugas akhir mungkin mereka butuh sampling gitu ya malam-malam. Nah ini disarankan minimal ada 2 orang. 2 orang itu temennya boleh atau mungkin minta tolong ke laboran. Hal ini lebih ke alasan keamanan ketika misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, ada kebakaran atau lain-lain gitu ya. Nah, maka ada yang menolong atau memberitahu yang lain untuk segera dilakukan tindakan gitu ya. Jadi jangan pernah kerja sendirian. Kemudian jangan meninggalkan sesuatu unauthorized. Jadi si eksperimen kita atau percobaan kita jangan ditinggalkan gitu aja tanpa diawasi. Sama seperti tadi kalau kita memanaskan sesuatu, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita tidak tahu selama si percobaan itu berlangsung ada hal apa gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang penting lainnya adalah diharapkan mengetahui prosedur yang appropriate, yang sesuai untuk keadaan darurat. Nah, termasuk berbagai lokasi peralatan dan perlengkapan lainnya untuk keadaan darurat gitu ya, termasuk P3K. Misalnya ada yang pingsan, nah tanyakan sebelumnya gitu ya, ini harus dibawa kemana biar tindakannya lebih cepat. Nah, itu yang standar. Kemudian ini kira-kira tahap besarnya ketika kita akan masuk ke lab. Yang pertama adalah ketika datang kita cuci tangan, di depan sudah disediakan alat untuk mencuci tangan, dan tetap ketika cuci tangan pun mengantri dan jaga jarak. Kemudian setelah cuci tangan, ketika di depan lab itu juga tetap jaga jarak. Silahkan gunakan lab coat-nya atau jaketnya. Kemudian kalau misalnya maskernya dari rumah udah lama gitu ya, perjalanan jauh, silahkan ganti masker, pakai sarung tangan karena memang tadi sudah cuci tangan, pakai face shield juga. Nah, kemudian barang-barang tadi sudah dijelaskan, sebaiknya bawa yang perlu saja, jangan tas yang besar-besar seperti ini, kecuali kalau misalnya memang diperlukan, sangat butuh gitu ya. Kemudian HP juga silahkan ini sebaiknya jangan masukin tas ya, ini untuk keamanan. Kalian bawa plastik klip, masukkan plastik klip, masukkan ke dalam saku jas lab. Nah, kemudian tasnya nanti kita usahakan sediakan mungkin entah ada ruangan yang memang khusus nanti untuk tas gitu ya, nanti kita pertimbangkan. Kemudian baru masuk ke dalam laboratoriumnya, silakan ikuti arahan dari instruktur, harus diri di mana, harus menempati meja yang mana, dan bekerjalah sesuai instruksi yang memang sebetulnya, instruksi yang memang sebelumnya sudah dikasih tahu gitu ya sama asisten. Nah, setelah selesai bekerja, dengan bekerjanya selalu menjaga jarak, social distancing, kemudian bersihkan kembali area kerja. Nah, bersihkan area kerja,
silakan lepaskan sarung tangan. Misalnya kalian bisa keluar dan nanti ada tempat sampah, silahkan lepaskan sarung tangan dengan cara yang tadi, bagaimana melepas sarung tangan, setelah itu cuci tangan gitu ya. Nah, kemudian si perlengkapan kalian, jas lab, face shield, atau kalau misalnya maskernya udah lama dipakai, silahkan buang. Jas labnya silahkan dilipat, mangga boleh bawa kresek gitu ya, agar dia terpisah dari barang-barang kita kalau misalnya sudah praktikum. Jadi jangan sampai mengkontaminasi barang-barang kita. Nah, ini yang terakhir, untuk mencuci tangan itu, ini tidak berhubungan dengan lab sebetulnya, tapi cuci tangan itu biasanya setelah kita bermain dengan hewan, kemudian dari kamar kecil, ketika kemudian sebelum dan setelah makan, setelah bermain di luar, atau mungkin setelah menyentuh bagian-bagian tubuh yang luka gitu ya. Nah, baik, ingat selalu utamakan keselamatan kerja. Baik, dikembalikan pada Bu Mia. Terima kasih banyak. Bu Mia, boleh diputarkan videonya, Bu Mia? Siap, Bu. Videonya emang enggak? Saya Bu putarkan Mia. ya. Oke, kita coba. Di antaranya adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, di antara protokol kesehatan yaitu satu, Anda tetap melakukan cuci tangan, yang kedua, Anda menggunakan alat perlindungan diri, yang ketiga, Anda melakukan social distancing atau menjaga jarak. Sebelum Anda melakukan kegiatan praktikum, 1 hari sebelumnya Anda diwajibkan untuk mengisi Google Form. Kemudian pada saat nanti kegiatan praktikum, absensinya juga kita sediakan dalam bentuk Google Form. Jadi absensi yang kita lakukan adalah dalam bentuk online. Kemudian yang kedua, pada saat nanti Anda melaksanakan praktikum, Anda diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, setelah Anda melakukan cuci tangan, kemudian Anda akan menggunakan alat perlindungan diri. Yang kita harapkan Anda gunakan adalah Anda menggunakan masker yang digunakan tidak boleh dari rumah, tapi dipakai pada saat Anda nanti melakukan atau di depan pintu masuk ruangan tempat Anda praktikum. Kemudian juga Anda wajib menggunakan face shield. Ya, pada saat nanti Anda akan melakukan kegiatan praktikumnya, Anda masuk ke dalam ruangan, Anda sudah disediakan tempat masing-masing. Dalam satu ruangan itu hanya tersedia tempat untuk 5 mahasiswa dan 10 dosen. Saking tempatnya sudah dipersiapkan, karena di sini untuk menjaga jarak antar mahasiswa maupun dosen. Ya, jadi tolong untuk diperhatikan hal-hal tadi yang masih dalam protokol kesehatan yang kita lakukan pada saat kita melakukan praktek di laboratorium. Kemudian setelah Anda melakukan kegiatan praktikum, jangan lupa alat yang Anda gunakan untuk kegiatan praktikum kita persiapkan terlebih dahulu atau kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan desinfektan yang sudah kita persiapkan. Setelah semua kita desinfektan alat-alat yang kita gunakan, Anda dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Jangan lupa pakaian yang Anda gunakan adalah disimpan kembali ke dalam tempat masing-masing, kemudian dibawa pulang untuk dibersihkan. Tidak boleh meninggalkan apapun di dalam laboratorium yang tempat Anda praktikum. Terima kasih. Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk laboratorium. Pertama, 14 hari sebelum praktikum, sudah ada di lokasi kampus Bandung dengan kondisi sehat dan tidak ada kontak dengan pasien positif COVID atau melakukan rapid test. Kedua, jika kondisi sakit atau demam, sebaiknya tidak melakukan praktikum. Ketiga, pada saat jadwal praktikum,
datang ke kampus 10 menit sebelum praktikum dimulai. Keempat, tidak menggunakan jas lab dari rumah, namun dipakai pada saat memasuki ruangan lab. Yang kelima, tidak diperkenankan membawa tas masuk ke dalam ruangan laboratorium. Yang terakhir, tidak bergerombol setelah selesai melakukan praktikum, langsung kembali ke tempat masing-masing. Hal-hal yang harus diperhatikan tadi tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi berlaku untuk mahasiswa dan dosen pengajar. Adapun yang harus dilakukan mahasiswa saat melakukan praktikum di adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan memakai pakaian lab dengan benar dan rapi. Menutupi semua kancing yang ada di pakaian lab dengan benar. Melepaskan masker yang lama dan menggantinya dengan masker yang baru. Setelah itu menggunakan face shield, lalu melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sesuai dengan standar prosedur cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian menggunakan handscoon atau menggunakan sarung tangan medis. Membuka pintu dengan sikut dan memasuki ruangan lab dengan tertib. Proses kegiatan praktikum tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menjaga jarak. Setelah kegiatan praktikum selesai dilaksanakan, harap untuk membersihkan alat-alat yang digunakan dengan menggunakan cairan disinfektan. Selain itu, ruangan laboratorium akan dilakukan disinfektan pada saat sebelum dan sesudah ruangan digunakan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada adaptasi kebiasaan baru berlaku di seluruh laboratorium Universitas Bakti Kencana. Sekian informasi tentang adaptasi kebiasaan baru di laboratorium. Semoga praktikum bisa berjalan dengan lancar dan baik, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengecek suhu sebelum memasuki kawasan kampus. Ya, itu mungkin videonya ya. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan dari unit laboratorium ya untuk safety lab-nya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf ada atas kendala-kendala yang terjadi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri, Bu Deni, dan Bu Idar atas paparannya. Ini ada yang bertanya, untuk
jas labnya harus tangan panjang atau boleh pendek, Bu? Baiknya untuk sepertinya memang disarankan untuk yang panjang ya, sehingga memang tidak terpapar langsung gitu. Oke, baik, Bu. Jadi jawabannya disarankan untuk yang tangan panjang supaya tidak terpapar langsung ya, Bu ya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk jadwal itu nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh Prodi. Setelah ini kita akan masuk ke breakout room. Kemudian untuk rinitis alergi disarankan untuk diupayakan sehat gitu ya. Ya, Bu. Sarankan konsul ya, disarankan harus sehat. Harus sehat. Jadi kalau misalkan rinitis atau flu atau apapun itu memang dia sarankan konsul ke dokter, tidak masuk obat dan supaya sehat gitu. Jadi yang memang ada di kampus itu dalam kondisi sehat ya. Nanti bagi yang tidak mengikuti praktikum karena alasan sakit misalkan ya, karena alasan sakit yang ada bukti tertulisnya, ini nanti kita juga akan coba fasilitasi dengan sharing di secara online gitu ya. Tapi upayakan sayang banget gitu loh, Anda tidak melakukan praktikum gitu ya. Jadi upayakan sehat gitu saja. Ya. Baik, ini pertanyaannya kurang lebih sisanya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait teknis. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi agenda pemaparan atau sosialisasi praktikum dari masing-masing prodi. Untuk prodi S1 bisa tetap di main room. Untuk prodi D3 nanti oleh host akan diundang masuk ke breakout room. Mangga Pak Reza. Untuk kami bisa live dulu, Bu, atau gimana? Boleh, Bu. Mungkin ya. Dulu ya. Ya, boleh. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin. ya. Ya.